di dalam ruang ini. Jadi cukup diwakili oleh dua hal tersebut. Contohnya yang ini, ruang vektor 0, ini disebut ruang vektor yang terdiri dari sebuah benda, yaitu bendanya di sini adalah vektor 0 itu sendiri, bahwa didefinisikan bahwa vektor 0 ditambah vektor 0 itu kan sama dengan vektor 0. Jelas vektor 0 kan ada di dalam ruang apa ya? Di dalam ruang vektornya tersebut. K kali 0 sama dengan vektor 0, jelas. Jadi vektor 0 itu merupakan sebuah ruang vektor, disebut ruang vektor 0. Contohnya lagi di sini ruang dimensi n. Ini terdiri dari n kali 1, vektor n kali 1 untuk n bilangan bulat gitu kan. Jadi kalau r-nya n-nya 3, r pangkat 3 berarti vektor itu kan A1, A2, A3 misalkan ya. Nah, kalau n3 untuk n3 maka r pangkat 3 juga merupakan sebuah ruang vektor. Jadi kita menggunakan dua ini, misalkan ambil pemisalan vektor U itu U1, U2, U3. Jelas U1 itu ada di R pangkat 3. U1. U-nya ada di ruang dimensi 3, R pangkat 3. Terus diambil lagi vektor V. V-nya V1, V2, V3 misalkan. Itu jelas juga R pangkat 3, karena 3 komponen ya. Nah sekarang U ditambah V-nya, berarti kan terdiri dari komponen U1 ditambah V1, terus U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3. Nah, itu juga terdiri dari vektor yang terdiri dari 3 komponen, yaitu berada di R pangkat 3. Berikutnya, kalau kita kalikan K dengan vektor U, berarti kan akan menghasilkan vektor KU1, KU2, dan KU3. Nah, itu juga vektor KU1, KU itu merupakan vektor yang berada di ruang dimensi 3. Sehingga R pangkat 3 ini disebut sebagai ruang vektor. Karena memenuhi penjumlahan U dan ditambah V, dan memenuhi perkalian K dikalikan vektor U. Gitu ya. Nah, dan yang lainnya sama. Sekarang yang dimaksud dengan subruang itu W ini misalnya di sini disebut subruang dari V, jika dan hanya jika syaratnya terpenuhi. Jadi W disebut subruang dari V jika W-nya itu memenuhi dua persyaratan yang ruang tadi juga, bentuk ruang tadi. Ruang yaitu U ditambah V dan K kali U. Jadi kalau W disebut subruang berarti W juga harus merupakan harus memenuhi dua syarat tersebut. Tetapi si W ini merupakan himpunan satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V. Jadi W itu bagian dari ruang vektor W merupakan subruang dari ruang vektor V. Jadi karena bagian dari ruang vektor V, W juga harus memenuhi dua syarat ruang vektor. Contohnya di sini garis yang melalui titik R pangkat 3 merupakan suatu subruang dari R pangkat 3. Subruang dari R kuadrat ruang dimensi 2 yaitu bidang, yaitu adalah himpunan bilangan 0, himpunan 0, dan garis-garis yang melalui titik asal dan R kuadrat itu sendiri. Nah, ini yang nomor 4 nih. Contoh yang bukan merupakan subruang. Di sini didefinisikan bahwa W itu adalah semua titik yang berada di ruang dimensi 2, berarti di bidang, di mana X dan Y-nya sama-sama positif. Berarti berarti W itu berada di kuadran pertama. Sampai sini jelas mungkin ya. Nah, apakah W ini merupakan subruang dari R kuadrat atau tidak? Kita harus bisa mengambil gini, misalkan ambilnya U. U itu ambil titik yang ada di kuadran pertama. Misalkan 2,4. Itu kan di kuadran pertama ya, U-nya. Terus ambil V-nya 1,1 di kuadran pertama juga. Sekarang U ditambah V, kalau U-nya 2,4, berarti U ditambah V berapa tadi? 3,5.
3,5 juga itu berada di kuadran pertama juga. Jadi untuk syarat pertama, U ditambah V-nya berada di ruang W, ruang vektor W. Nah, sekarang misalkan V-nya dikalikan dengan skalar. Ternyata misalkan dikalikan skalarnya yang negatif. Nah, karena menghasilkan negatif V atau minus 1, minus 1, ini kan tidak terletak di kuadran pertama lagi. Kecuali kalau skalarnya positif ya tadi ya. Jadi pada saat diambil contoh skalar yang negatif, dia berada di kuadran 3 ya kalau ini ya. Berarti bukan atau tidak terletak di W, karena tidak terletak di kuadran pertama. Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka W ini W yang didefinisikan titik yang di kuadran pertama bukan merupakan subruang dari R kuadrat. Sudah dapat gambaran atau belum sampai sini? Dapat ya? Contoh lagi di sini subruang. Nah, di sini. Tunjukkan bahwa W merupakan berisi matriks 2x2, di mana definisi W-nya diperhatikan nih. Unsur diagonalnya adalah 0. Merupakan subruang dari vektor matriks yang berukuran 2x2. A dan B unsur diagonalnya 0 semua. Jadi diambil A-nya ini, matriks A-nya, matriks B-nya ini. Apakah W-nya itu, sekarang ditambah B-nya kan jadi ini. Ini masih memenuhi bahwa ini adalah matriks yang diagonal utamanya 0. Berarti A ditambah W adalah berada di ruang W. Memenuhi syarat pertama. Sekarang apakah skalar kali matriks A itu berada di dalam W? Nah, saat dikalikan K kali A, ini tetap memenuhi aturan bahwa matriks ini adalah diagonal utamanya 0. Berarti mengikuti tepat berada di W, masih ada di W. Karena dua syarat ini terpenuhi, A plus B dan KA-nya ada di W, maka W ini merupakan subruang dari matriks yang berukuran 2x2. Gitu. Oke ya. Jadi kalau namanya matriks subruang ini bisa lebih dari satu nih. Jadi yang di R kuadrat itu bisa macam-macam. Oke. Selanjutnya kombinasi linear. Kombinasi linear merupakan apa nih? Disebut kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai VR jika memenuhi bentuk seperti ini. Oke. Nah, vektor V yaitu A, B, C bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Vektor basisnya tuh ini. I itu ini 100, J ini 010 dan K 001. Nah, kalau skalarnya A, B, dan C, maka kan vektor A dikalikan ini hasilnya A 00. Vektor ini jadi 0B 0. Yang ini 00C. Kalau kita jumlahkan hasilnya akan jadi A, B, C. Ya kan? Berarti vektor V yang ini, yang A, B, C ini merupakan kombinasi linear dari vektor I, J, dan K. Itu ya. Contoh lainnya, ada dua vektor ini U dan V. Apakah katanya vektor-vektor ini merupakan apakah vektor A, B, dan C ini, jadi ada 3 vektor yang akan dilihat, merupakan masing-masing merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Jadi yang pertama, apakah vektor A ini kombinasi linear dari UV atau tidak? Berarti kita harus tulis pola bahwa A sama dengan atau A sama dengan K1 kali U ditambah K2 kali V. A-nya bisa ditulis di awal atau di akhir ya. Apakah A ini kombinasi linear dari vektor U dan V gitu kan? Masukkanlah K1 kali ini vektor U, K2 kali vektor V. Ini vektor A. Nah, kita kalikan satu per satu, berarti kan ada 2K1 ditambah K2 sama dengan 4. Ini akan menghasilkan sebuah SPL kan?
4K1 dikurangi K2 sama dengan 2, terus 0 ditambah, jadi 3K3 sama dengan 6. 3K2 sama dengan 6. Berikutnya kan bisa dibentuk ini, karena ini menjadi SPL, bisa dibentuk perkalian matriks A kali vektor K sama dengan vektor A ya. Matriks A, ini vektor A. Nah, berikutnya kita bentuk augmented matrix. Ini vektor A-nya, ini yang di kanannya kan. Ini matriks A, ini vektor A. Lalu selesaikan menggunakan eliminasi Gauss dan hasilnya seperti ini. Artinya apa nih kalau begini? A merupakan kombinasi linear dan U dan V-nya menghasilkan ini. Dari sini, dari hasil akhir ini diperoleh apa tadi? K1 ditambah setengah K2 sama dengan 2. K2 sama dengan 2. Dapat dong K2-nya 2. Terus K1-nya, kalau ini 2, berarti K1-nya berapa? Berarti ini setengah kali 2, berarti 2 min 1. K1-nya sama dengan 1. Bisa ya? Nah, karena K1 dan K1-nya 1 dan K2-nya 2, berarti kan masukkan ke sini tinggalnya. Jadi A sama dengan U ditambah 2V. Artinya, jadi untuk vektor A ini merupakan kombinasi linear dari U dan V dengan bentuk kombinasinya seperti ini. Karena K1 dan K2-nya kita dapat nih. Jadi ujung-ujungnya mencari solusi SPL-nya ya, untuk dapat K1 dan K2-nya. Oke, dengan cara tadi eliminasi Gauss tadi. Yang ini sudah paham nggak yang A? Nah, cara yang sama, kita juga mau cek apakah B ini merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Jadi ambil U dan V-nya kan sama tadi ya, B-nya yang berbeda di situ, 1, 5, 6. Kita lakukan hal yang sama, augmented matrix, terus lakukan eliminasi Gauss, dan ternyata di hasil akhirnya ada bentuk seperti ini. Memang persamaan pertama ini, persamaan kedua iya ini, tapi ada hal persamaan ketiga ini nih yang membuat jadi mengacaukan jawabannya atas ya. 0K1 ditambah 0K2 sama dengan 9. Kan nggak mungkin. Kalau yang tadi, soal yang tadi kan 0 semua. 0K1 tambah 0K2 sama dengan 0. Jadi nggak masalah. Nah, pada saat di sini, akhirnya kesimpulannya tidak memiliki solusi atau tidak konsisten. Karena yang baris yang ketiga tidak terpenuhi. Tidak mungkin terjadi gitu kan. Karena tidak konsisten, yang dari sini dapat K1 dan K2-nya, tapi dari sini kan nggak mungkin terjadi gitu kan. Akhirnya kita simpulkan bahwa tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi. Sehingga vektor B yang di kanan itu, vektor B-nya tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Karena tidak diperoleh K1 dan K2-nya berapa. Akibat dikacaukan oleh ini. Dikacaukan. Akibat ini gitu kan. Jelas ya? Jadi yang A bisa membentuk kombinasi linear, tapi yang B tidak. Nah, kalau yang C, tadi C-nya itu vektornya 0 semua di soalnya. Nah, saya lupa. Coba lihat. Vektor yang C itu 0 semua. Artinya kan kalau kita buat dalam persamaan, ini akan K1U ditambah K2V sama dengan C. C-nya sendiri vektor 0. Berarti nanti akan menghasilkan SPL yang homogen. Kalau tadi kan non-homogen. Ya. Yang A dan B. Kalau yang C homogen karena sama dengan 0. Karena homogen pasti kan ada nih. Minimal tuh ada satu solusi. Solusinya pasti konsisten semua ya kalau homogen ya. Minimal ada K1 dan K2 yang sama dengan 0. Atau disebut solusi yang
trivial. Berarti artinya vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Sebetulnya kombinasi linear dari vektor U dan V, karena ini sama dengan 0. Tapi selepas kalau C-nya 0, dia akan kombinasi linear untuk vektor U dan V berapa saja. Karena K1 dan K2-nya 0. Gitu. Bingung? Enggak? Enggak. Bagus. Lanjut ya, rentang. Biar cepat. Intinya rentang itu apa ya? Kalau tadi bicara kombinasi linear, di sini hanya S itu himpunan vektor V1 sampai Vr. Ini adalah himpunan vektor dalam suatu ruang vektor V. Subruang W dari V yang mengandung semua. Nah, jadi subruang W dari V yang mengandung semua kombinasi linear dari vektor dalam S disebut ruang terentang oleh V1 sampai Vr. Jadi W ini adalah subruang dari kombinasi linear vektor V1 sampai Vr. Jadi hasil yang tadi, gimana ya, kita sebut W itu sama dengan ren dari S, notasinya, atau ren dari, karena S itu kan himpunan V1 sampai Vr. Jadi kalau dia sudah memenuhi, vektor-vektor ini memenuhi kombinasi linear terhadap sebuah vektor lain, maka berarti W ini rentang dari si vektor-vektor yang menyebabkan dia terbentuk kombinasi linear. Penting ya. Contohnya, ada polinom 1x sampai x pangkat n. Merentangkan ruang vektor P. Jadi ruang vektornya kita tulis kapital hurufnya. Karena setiap polinom P, nah polinom P ini P-nya kecil gitu kan. Dalam ruang vektor P ditulis P sama dengan A0 ditambah A1x sampai AN x pangkat n. Nah, ini kan membentuk sebuah kombinasi linear bahwa vektor P merupakan kombinasi linear dari 1x, x kuadrat sampai x pangkat n. Atau kita bisa tulis ruang vektor P, P-nya besar di sini, sama dengan rentang dari vektor-vektor 1 sampai xn. Himpunan vektor 1 sampai xn. Jadi, kalau dia sudah memenuhi kombinasi linear, berarti vektor-vektor ini merupakan rentang vektor-vektor ini sama saja dengan ruang vektor P. Ruang vektor P merentangkan vektor-vektor yang membentuk kombinasi linear. Bolak-balik ya. Jadi istilah saja setelah tadi kombinasi linear, ditulis dalam rentangnya seperti ini. Rentang itu kombinasi linear vektor ini. Contoh lagi, itu kan apakah ketiga buah vektor ini merentangkan ruang vektor R pangkat 3. Ruang vektor R pangkat 3, ininya sih memang komponennya 3 semua ya, berarti R pangkat 3. Jadi kita harus ambil salah satu vektor yang bisa membentuk kombinasi linear dari ketiga vektor tersebut. Berarti salah satu vektornya dimisalkan di sini vektor B. Kita misalkan ada vektor B yang merupakan kombinasi linear 3 vektor ini. Berikutnya kita selesaikan. Ini kan kalau dikalikan K1, K2, K1, K1, 2K1 gitu kan. Terus yang ini K1, K2, 0, K2. Yang ini 2, K3, K3, dan 3, K3. Nah, di komponen pertama kan bisa dijumlahkan nih, K1 ditambah K2 ditambah 2, K3. Sama dengan B1 nantinya. Jadilah ini. Nah, setelah dapat ini apa nih? Kembali lagi, SPL homogen. Ketemu lagi gitu kan, yang SPL homogen. Nah, untuk dapat SPL homogen, berarti apa? Agar sistem persamaan linear di atas mempunyai solusi untuk semua nilai. Tujuannya gitu ya. Sistem persamaan linear non-homogen ini akan konsisten atau mempunyai solusi
apabila matriks koefisiennya memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Ini kan 3 persamaan dan 3 variabel. Variabelnya di sini K1, K2, K3 ya. Agar mempunyai solusi kan berarti determinan matriks A-nya, karena A-nya bujur sangkar, jadi bisa dilihat dari determinan. Atau gini dulu deh, gimana ya? Sebelum ke determinan, sebetulnya kan prosesnya sama dengan tadi. Kita lakukan hitung apa ya? Kita gunakan augmented matrix dari matriks A dan vektor B. Terus kita lakukan eliminasi Gauss, gitu kan? Nah, baru kita lihat hasil akhirnya seperti apa nih dari A. Prosesnya sama sebetulnya, intinya seperti itu. Melihat apakah dapat solusi K1, K2, dan K3-nya atau tidak. Kalau dapat solusi tunggal, karena ini kan 3 variabel dan 3 persamaan dan 3 variabel ya. Kalau dapat masing-masing K1, K2, dan K3-nya tunggal, berarti kan dia punya solusi SPL-nya, kok SPL-nya? Bisa membentuk kombinasi linier. Gitu kan? Tapi kalau ada satu baris yang 0 semua di matriks A-nya, berarti kan nanti ada utama 1 atau variabel pivotnya K1, K2, K3-nya kan tidak, gitu kan? Kalau ada baris ketiga yang 0 semua. Berarti ada variabel itu ada solusi ya kalau gitu ya. Kalau determinannya 0 berarti oh iya. Maksudnya gini, kalau di baris ketiga dari matriks A ada yang 0 semua, sedangkan di sini tidak 0 gitu kan. Kan kayak tadi, berarti tidak memiliki solusi. Artinya, jadi kalau untuk kasus yang seperti ini bisa didekati konsisten atau tidaknya dengan melihat apakah determinannya 0 atau tidak 0. Sama saja sebetulnya tadi dengan melakukan eliminasi Gauss kan kalau ini 0 semua baris ketiganya di matriks A-nya saja gitu kan. Di matriks A-nya 0 berarti determinan kan 0. Berarti dia tidak memiliki solusi. Tapi kalau determinan A-nya tidak 0, berarti dia punya solusi. Khusus sekarang ini matriksnya 3 kali 3. Jadi, karena determinan matriks A-nya, ini dari koefisien yang ini ya, maksudnya ya. Determinan matriks ini hasilnya sama dengan 0, setuju saja ya, 0 ya. Determinan sama dengan 0, maka SPL ini tidak konsisten atau tidak memiliki solusi. Tapi perlu diperhatikan, kita bisa lihat dari determinan kalau matriks A-nya memang bujur sangkar. Kalau tidak bujur sangkar, berarti kembali caranya dengan cara yang paling umum bisa dilakukan, yaitu yang tadi, lakukan augmented matrix, terus lakukan eliminasi Gauss. Ini cara lain loh, maksudnya bisa menggunakan ini. Jadi kalau A-nya 0, dia tidak konsisten. Sehingga karena tidak konsisten, vektor B tadi tidak bisa dibuat kombinasi linear. Vektor apa namanya? Tidak dapat dibuat kombinasi linear dari V1 sampai V3 karena tidak merentangkan ruang vektor R pangkat 3. Jadi merentang atau tidak merentang hanya dilihat apakah dia membentuk kombinasi. Kalau membentuk kombinasi linear berarti dia istilahnya merentang. Vektor-vektornya merentang di ruang vektornya. Tapi kalau tidak berhasil membentuk kombinasi linear berarti tidak merentang. Intinya gitu ya yang merentang ya. Selanjutnya kebebasan linear. Kalau kombinasi linear tadi vektor di sini tidak 0, bahwa W merupakan kombinasi linear V1 sampai VR. Tapi kalau kebebasan linear, W-nya itu kita ganti dengan vektor 0. Berarti kalau yang tadi lebih cenderung ke
hasil akhirnya jadi SPL yang homogen, non homogen, tapi kalau ini akan cenderung ke SPL yang homogen karena sama dengan 0 kan. Nah, kalau SPL homogen kan paling tidak ada satu penyelesaian, yaitu ini. K-nya 0 semua. Atau kalau K-nya 0 semua, berarti apa bilangnya? Solusinya trivial ya. Jika ini satu-satunya penyelesaian, maka S disebut bebas secara linear. Kalau K-nya 0 semua, pasti terpenuhi dong. Ini 0, pasti sama dengan 0. Berarti ini disebut bebas secara linear. Bebas linear itu apa? Independent linear, itu ya. Waduh. Tetapi jika ada penyelesaian lain, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linear. Maksudnya ada penyelesaian lain itu ada K-nya 1, misalnya K2, 2, KR-nya 3, misalkan. Kan jadi di sini akan terbentuk nanti V1 ditambah 2, V2 ditambah 3, V3 gitu kan sama dengan 0. Nah, kalau seperti itu berarti disebut tak bebas secara linear. Kalau K-nya 0 semua, bebas linear. Kalau ada yang tidak 0, jika ada penyelesaian lain gitu kan, maka tak bebas linear atau dependent linear. Linearly dependent. Salah, dependent linear. Mana ya contohnya ya? Wah, udah ke basis aja ya. Ini udah ke basis. Kira-kira paham nggak ya kalau kayak gini? Nanti deh ada di contoh-contoh berikutnya, mudah-mudahan ketemu ya. Tak bebas linear jika paling tidak salah satu vektor dalam dinyatakan sebagai kombinasi linear dari. Oke, nantilah lihat. Kita lanjut ke basis dulu deh. Disebut basis. S itu disebut basis dari V jika memenuhi ini. Dia bebas linear dan merentang V. Asik kan? Bebas linear itu tadi, kalau dia K1, K2-nya, KR-nya sama dengan 0. Itu bebas linear. S merentang V. Kalau apa tadi? Vektor-vektor dalam S membentuk kombinasi linear. Maka disebut basis. Naik lagi gitu kan tingkatannya. Basis untuk sebuah ruang vektor V. Nah, ini dinyatakan dalam seperti ini. Seperti kombinasi linear, bahwa V sama dengan C1V1 ditambah C2V2 sampai CNVN. Jadi berangkat dari sebuah kombinasi linear, apakah dia kombinasi linear atau merentang tadi, dan apakah dia membentuk kebebasan linearnya bebas linear. Jadi kalau kombinasi linear ininya V, kalau bebas linear ininya 0 nanti diceknya. Nah, lanjut. Nah, contoh ini nanti ada di e-book ya. Ngetiknya lama soalnya. Nanti ada di e-book, nanti saya buka di e-booknya. Lanjut dulu ke dimensi. Aduh, gatal nih tenggorokannya. Bentar ya, minum dulu ya. Atau nggak usah ngomong lagi ya. Saya udah batuk nih. Sekarang dimensi. Dimensi atau dim V. Ini adalah jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Kalau dimensi udah tinggal ngasih kesimpulan. Kalau dia vektor dalam basisnya ada 3, berarti dimensinya 3. Cuma kita aja. Kita lihat untuk menuju ke dimensi. Nah, contohnya adalah tentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen ini. Ini adalah SPL homogen. Udah tahu dong prosesnya untuk sampai dengan dapat ini? Tahu ya. Lakukan augmented matrix, lakukan eliminasi Gauss, dan ternyata di sini X1, X3, dan X4 sebagai variabel pivot, X2 dan X5 sebagai variabel bebasnya.
yang kita misalkan sebagai S dan T. Berikutnya, solusi ini kita tulis dalam bentuk vektor seperti ini. Ini X1, X2, sampai X5. Terus kita pisahkan antara vektor yang mengandung parameter S sendiri dan mengandung parameter T sendiri. Dan berikutnya jadilah seperti ini. Nah, bentuk ini kan sebetulnya vektor X ini merupakan kombinasi linear dari vektor ini kita misalkan V1 dan V2. Sekarang skalarnya, koefisiennya adalah S dan T. S kali V1 ditambah T kali V2. Ini membentuk kombinasi linear. Nah, vektor V1 dan V2 ini membentuk kombinasi linear, berarti dia tadi memenuhi merentang ya, merentang di X-nya. Dan dan akan bebas secara linear kalau apa? Kalau si X-nya ini 0 semua. Kalau X-nya 0 berarti ada S dan T yang minimal 0 solusinya. Berarti dia akan V1 dan V2 merupakan kombinasi linear, X merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2, dan V1 V2 ini juga membentuk basis, merupakan basis dari apa istilahnya? Ruang penyelesaian SPL yang homogen ini. Karena jumlah basisnya ada 2 vektornya, maka kita sebut ruang penyelesaiannya berdimensi 2. Jadi kalau basis itu apa? Vektornya yang disebutkan. Vektor himpunan V1 dan V2-nya disebut basis. Yang tadi membentuk kombinasi linear yang merentang dan membentuk dan bebas linear. Sedangkan ruang penyelesaiannya sama dengan banyaknya vektor dari basis, yaitu 2. Dah, selesai kan materinya? Nah, ini untuk latihan kalian aja di rumah ya. Seru lah pokoknya ngerjainnya ini. Tidak harus jadi tugas, tidak. Kita mau lihat, sampai sini nggak usah tanya ya. Nanya, nggak usah tanya ya. Saya mau jelasin lagi contoh yang tadi tuh, yang di PPT tapi belum ada. Saya lihat dari e-book. Halaman berapa ya? Ada di halaman 215. Mana? Contoh 3. Nah, contoh 3. Apakah terlihat? Sudah kelihatan? Sudah saya share kan ya? Jangan nggak saya share. Sudah, Bu. Nah, oke, sip. Ini soal yang tadi itu yang diketik di PPT. Tunjukkan bahwa vektor V3, vektor V1 sampai V3 ini adalah bentuk dari basis untuk ruang dimensi 3. Pertama, kan bentuk umumnya sebetulnya apakah ada vektor B yang merupakan kombinasi linear dari ini. Awalnya itu ya. Tadi syarat basis apa? Dia harus memenuhi bebas linear. Kalau bebas linear berarti harus memenuhi persamaan yang sama dengan 0. Nah, dan yang kedua, dia harus membentuk apa tadi? Harus merentang. Kalau merentang berarti harus membentuk kombinasi linear bahwa B ini merupakan kombinasi linear dari 3 vektor ini. Nah, pada saat ini kebebasan linear yang kita tulis ini yang sama dengan 0, berarti kan yang kita tulis ini akan membentuk SPL yang homogen. Nah, akan membentuk yang ini. Jadi yang persamaan kebebasan linear akan membentuk SPL homogen. Tapi kalau yang ini akan membentuk SPL yang non homogen yang di sebelah kanan. Oke, sampai sini jelas? Harusnya sih jelas. Nah, untuk SPL homogen
lagi-lagi tadi prosesnya bisa dua hal. Ini karena 3 baris dan 3 kolom ya. Jadi matriks yang A-nya ini yang di kanan, yang di sebelah kirinya kan bujur sangkar. Jadi boleh menggunakan proses tadi eliminasi Gauss tadi, atau bisa dilihat dengan ini, melihat determinan matriks A-nya. Ya. Tapi kalau yang umum, misalkan matriks A-nya tidak bujur sangkar, ya harus menggunakan eliminasi Gauss caranya. Untuk membuktikan bahwa apa ya, saya jelasinnya harus dari mana nih? Untuk membuktikan bahwa ini merentang. Kalau 0 berarti bebas linier, berarti minimal harus C1, C2, dan C3-nya harus sama dengan 0. Enggak. Kalau C1, C2, C3, 0, pasti akan memenuhi dong ketiga persamaan ini. Nah, karena kalau sama dengan 0, minimal tuh C1 sama C3, sampai C3-nya 0 semua. Minimal ada satu penyelesaian itu. Berarti kalau memiliki solusi C1 sampai C3-nya 0, dia hanya memiliki solusi trivial. Kalau solusi trivial artinya dia bebas secara linear. Nah, sampai situ dulu ya, bebas secara linear dulu. Berikutnya, apakah matriks A ini membentuk B1, dapat solusi tunggal, C1-nya dapat misalkan yang tidak 0, C2 tidak 0, C3 tidak 0. Karena di kanannya vektor B-nya tidak 0 nih, B1 sampai B3-nya. Nah, kalau ini tidak 0, kalau dapat solusi tunggal, berarti B ini membentuk kombinasi linear. Kalau kombinasi linear, berarti 3 vektor ini disebut merentang di ruang dimensi 3. Nah, kalau sudah memenuhi dia bebas linear dan merentang, berarti 3 vektor ini membentuk basis di ruang dimensi 3. Nah, bisa juga tadi selain dengan cara yang eliminasi Gauss, bisa juga dengan melihat determinan dari matriks A-nya. Tadi kalau determinan matriks A-nya 0, artinya apa tadi? Dia tidak memiliki solusi ya. Membentuk kombinasi linear enggak kalau determinannya 0? Untuk 3 kali 3. Kalau ada yang 0, dia tidak memiliki solusi tunggal, berarti tidak membentuk kombinasi linear. Nah, ternyata di sini determinannya negatif 1. Jadi setelah dihitung, determinannya ini tidak 0, negatif 1. Berarti kalau dia tidak 0, berarti akan apa ya, terdeteksi bahwa ini tuh memiliki solusi tunggal gitu. Pusing nggak? Saya pusing jelasin ke kalian ya. Tapi kayak jelas ya. Kalian manggut-manggut dengan pasrah, nggak tahu. Pusing juga, Bu. Pusing. Jadi pada saat dia determinan 0, nih kalau 3 kali 3, ini ada 0 nih. Kalau determinan 0 kan pasti ada satu baris yang 0 semua. Nggak mungkin dapat solusi tunggal dong. Kalau nggak dapat solusi tunggal, berarti dia tidak bebas linear, karena tidak dapat C1, C2, C3-nya. Berarti tidak bebas linear. Kalau tidak bebas linear, tidak membentuk kombinasi linear. Berarti kalau tidak kombinasi linear, satu syarat sudah gagal untuk disebut sebagai basis. Karena syaratnya harus bebas linear dan merentang. Merentang itu membentuk kombinasi linear. Gitu. Tapi karena di sini determinannya tidak 0, berarti ada kemungkinan, pasti kalau ini tidak 0, determinan, pasti kan dapat C1 sekian, C2 sekian, C3 sekian. Otomatis gitu kan, akan membentuk si kombinasi linear yang di atas ini. Gitu. Jadi syarat merentang terpenuhi. Begitu juga yang ini, karena di sini
Karena determinan A-nya tidak 0, berarti kan C1, C2, C3-nya pasti sama dengan 0, karena kanannya kan 0. Kalau 0 semua, berarti dia bebas linear. Begitu kira-kira. Jadi intinya gimana ya? Paham nggak sih kalian? Saya kok nggak yakin sih kalian paham, tapi paham ya? Jadi saya sebutin lagi, basis itu kalau satu syaratnya dia bebas secara linear. Bebas secara linear itu kalau apa? Solusinya trivial. Kalau ngomongin bebas secara linear, persamaan yang digunakan yang ini kan, yang sama dengan 0. Yang kebebasan linear. Disebut bebas linear kalau C1, C2, dan C3-nya 0. Gitu kan. Terus, syarat kedua dari basis harus terpenuhi, dia merentang. Merentang itu, dia bisa membentuk kombinasi linear. Aduh, udah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Tanya apa? Coba tadi yang sebelumnya yang sama dengan B, berarti kita nggak usah mencari vektor C1, C2, C3-nya nggak usah cari ya, Bu ya? Yang sama dengan apa? Masih yang ini, bukan? Yang sama dengan B gitu. Nggak usah cari jadinya. C1, C2, C3-nya gitu. Nah, kalau menggunakan pendekatan vektor, gitu kan? Vektor apa? Determinan. Jadi gini, A ini bujur sangkar. Jadi kita boleh melihat dengan menggunakan pendekatan vektor. Kok vektor sih? Determinan. Nah, kalau determinannya tidak 0, berarti otomatis ada C1, C2, C3-nya. Tadi pertanyaannya tidak perlu sampai dicari C1, C2, C3-nya berapa gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini tidak perlu, tidak apa-apa. Karena di sini B1, B2, B3-nya kan nggak diketahui berapanya. Tapi mungkin saja diketahui, disebutkan di soalnya, vektor B-nya sekian. Berarti C1, C2, C3-nya ya harus ditentukan. Agar nanti dapat formula, untuk ininya, diketahui persamaan ininya. Jadi dengan lihat indikasi ini saja, oh pasti ada dong C1, C2, C3-nya. Jadi udah deh kombinasi linear gitu kan. Tanpa harus menyelesaikan sampai dapat C1, C2, C3. Karena ini pasti dalam bentuk B1, B2, B3 juga nantinya. Tapi kalau kasusnya vektor B-nya disebutkan dalam bentuk angka, ya harus dicari ya C1 sampai C3-nya. Gitu. Oke? Kita lihat lagi di basis. Ini juga tinggal dilihat sih, gampang lah. Ntar kalian baca sendiri ya. Coba soal yang ini. Atau nggak usah? Nah, ini nih. Ini soal yang tadi bukan ya? Ini soal contoh yang kebebasan linear. Tadi belum ya? Apakah tiga vektor ini merupakan bebas linear atau tidak bebas linear katanya di ruang dimensi 3. Nah, berarti untuk melihat kebebasan linear, ceknya dengan ini ya. Berikutnya, masukkan. Jadi setelah ditulis persamaan ini, masukkan V1, V2, V3-nya ke dalam persamaan ini. Terus nanti pada akhirnya akan membentuk SPL yang homogen. Ini dari persamaan yang ini ke bawah ini, paham nggak kira-kira prosesnya? Jadi ini K1 kalikan ke dalam vektor ini, berarti K1 min 2K1 terus 3K1 gitu kan.
Nanti di komponen-komponen pertamanya kan dijumlahkan nih, sama dengan 0. Jadilah persamaan yang pertama, gitu kan. K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Jadi deh di persamaan pertama. Terus minus 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Jadi di persamaan kedua, dan seterusnya. Nah, tadi apa? Kalau bicara kebebasan linier, ininya sama dengan 0, nanti hasilnya jadi SPL homogen. Kalau SPL homogen, berarti kalian cari K-nya dapat berapa, gitu. Nah, apa nih? Kalian ini dilakukan eliminasi Gauss, gitu kan? Ternyata hasilnya seperti ini. Udah terima jadi ya. Padahal prosesnya dari ke sini lumayan ya. Jadi ini selalu gitu dikerjakannya diarahkan menggunakan augmented matrix. Kan sudah SPL nih, nyari solusi kan augmented matrix, lakukan eliminasi Gauss, terus nanti tinggal dibaca hasil akhirnya seperti apa. Nah, ternyata K1-nya adalah negatif setengah T, K2 negatif setengah T, dan K3-nya T. Jadi kalau di sini sih terlihat bahwa K1 dan K2 ini sebagai variabel pivot, dan K3 sebagai variabel bebas. Karena yang dimisalkan sebagai T itu, sebagai parameter itu K3-nya. Ya. Nah, berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki solusi non-trivial. Nol semua berarti apa? Dia bebas linier. Tetapi ini kan solusinya banyak ya. Kalau ada yang dimisalkan sebagai parameter begini. Kalau solusinya banyak, berarti dia solusi non-trivial. Kalau di SPL homogen. Ya enggak, tidak hanya 0 loh gitu kan. Ini 0 bisa, pada saat T-nya 0, ini juga 0 kan. Tapi ada yang lain selain K-nya 0. Ya kan, kalau T-nya 1 kan berubah min setengah dan ini juga min setengah. Karena solusinya banyak gitu kan, atau disebut solusi non-trivial, maka vektor-vektor ini disebut apa nih? Dependent linear, tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke. Kalau solusi trivial bebas linear, kalau non-trivial tidak bebas linear. Bentar ya. Karena tidak bebas linear, udah ya, sampai sini sih jelas ya kalau pakai cara itu ya. Di sini bisa juga tadi menggunakan determinan. Cara kedua gitu kan, selain menggunakan eliminasi Gauss, si matriks A ini bisa dilihat determinannya. Determinannya 0. Ternyata, jadi kalau determinannya 0, di sini memiliki solusi yang non-trivial. Solusinya banyak dong. Kalau di kanannya 0, karena dia homogen kan. Kalau baris paling bawahnya 0 semua, gitu kan, termasuk B-nya kan jadi 0 tuh, karena B-nya 0 semua. Maka solusi dari SPL tersebut, yang tadi, pasti banyak solusinya, atau solusi non-trivial. Jadi kesimpulannya ya tidak bebas linear. Ayo, udah bisa ditangkap belum? Puyang ya, kapan bebas linear, kapan tidak bebas linear. Bebas linear kalau solusinya trivial, K-nya 0 saja, 0 saja semua. Tapi kalau solusinya banyak, berarti non-trivial, atau artinya bergantung linear, tidak bebas linear. Kenapa disebut tidak bebas linear? Nah, kita lihat. Kelewatan. Kelewatan apa kebalik? Nah, kan tadi misalkan T-nya 1.
Atau nggak usah T-nya 1 juga masukin aja nih ke K1, K2, K3 ini masukkanlah ke sini nih. K1-nya negatif setengah T. Ini negatif setengah T. Yang ini T. Nah, kalau T-nya kita bagi kedua sisinya, kan tinggal negatif setengah V1 dikurangi setengah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Udah, jelas? Jelas. Nah, tadi kan min setengah V1, min setengah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Kalau dikalikan 2 jadi, nggak usah deh. Kalau ditulisnya V3, berarti V3 sama dengan ini. Udah nyambung. Balik lagi ya ke sini ya. Masih ada yang mengernyitkan dahi, apa tuh? Kalau ini min setengah, ini min setengah, ini 1. Berarti kan min setengah V1 dikurangi setengah V2 sama dengan ditambah V3 sama dengan 0. Kita ubah V3 sama dengan setengah V1 ditambah setengah V2. Jadi yang negatif ini dipindah ruas deh ke kanan. Yang V1 dan V2 ini. Ya kan? Nah, itulah yang disebut tidak bebas linearnya. Aduh, kebebas. Inilah yang disebut tidak bebas linear. Bahwa vektor V3 tergantung dari vektor V1 dan V2. Jadi V3 ini membentuk kombinasi linear dari dua vektor lainnya. Tadi ngomongnya kebebasan linear, tapi tidak bebas linear. Kalau vektor ini tidak bebas linear, berarti satu vektor merupakan kombinasi linear dua vektor lainnya. Ini juga bisa diubah ke dalam vektor V1, misalnya V1 sama dengan gitu kan. Kalikan saja dulu misalkan dengan 2 nih kedua sisinya ya. 2V3 sama dengan V1 ditambah V2. Jadi V1 nanti sama dengan 2V3 dikurangi V2. Berarti V1 juga tergantung dari vektor V3 dan V2. Begitu juga bisa V2 sama dengan 2V3 dikurangi V1. Nah, itulah yang disebut mereka tidak bebas secara linear. Artinya antara satu dengan yang lain saling membentuk kombinasi linear. Seru kan? Seru dong. Wajah kalian, aduh. Ini kalau ngajarin waktu offline aja di kelas, ini udah setengah mati neranginnya ya. Ini apalagi online. Kalau kalian paham luar biasa nih. Dengan menjelaskan seadanya seperti ini. Misalnya saya akan bisa lari-lari ke sana kemari itu di papan tulis tuh. Di depan. Gimana? Sudah cukup jelas sampai sini? Ada yang bisa ditangkap? Tetap nggak ada. Adalah ya. Ini udah berapa menit kita? Kalian masih punya tugas nanti membuat rangkuman ya, resume ya. Ini apa namanya? Oh ya, contoh. Jadi hari ini tuh materinya apa tadi? Ruang vektor, subruang, kombinasi linear, rentang, kebebasan linear, terus apa lagi? Basis, terus dimensi. Itu saling berkaitan ya dari awal sampai akhir. Kalau buat soal ini bisa saling berlanjut itu. Apakah dia apakah dia membentuk kombinasi linear, habis itu apakah membentuk bebas linear, apakah basis dari vektor yang sama ya. Berapa dimensinya? Kalau berapa dimensi tinggal sebutkan vektor basisnya tadi ada berapa, ya udah dimensinya sekian. Udah, kayaknya nggak ada pertanyaan nih kayaknya. Atau bingung yang mau ditanyain yang mana?